Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan malah tidak sedikit ya. Alhamdulillah masuk, namun mohon maaf tidak sanggup saya menjawab semuanya saat ini karena sedang sibuk di ini asrama haji ini di Luang Balok, Mataram, untuk memfasilitasi dan mendampingi para calon petugas haji 2020 yang sedang mengikuti pembekalan selama 10 hari. Sehingga mohon maaf waktu luang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agak sedikit kurang longgar. Namun ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat. Antara lain yaitu ada yang menanyakan tentang tajalli, ya, yaitu pada video tentang wahdatul wujud. Tajalli itu apa? Ya, tajalli itu begini. Tajalli berasal dari kata jali. Jadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan bahwasanya khaliq dengan makhluk itu satu, atau Allah berintis pada makhluk atau bersatu dengan makhluk. Nggak ada sama sekali hubungannya itu dengan tajalli. Tajalli itu semata-mata sebuah anugerah ilahi yang diberikan pada hamba-hamba pilihannya, baik nabi maupun wali, berupa penyingkapan atau menampakkan atau menunjukkan cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia keagungannya atau kekuasaannya dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal, surat Al-A'raf, yang para ulama tafsir, misalnya dalam kitab tafsir Al-Bahrul Madid, Imam Ibn Ajibah mengatakan ay falamma azhara lahu syai'an min anwarir rububiyyah allati hiya asrar al-ma'ani al-azaliyah. Intinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan sesuatu daripada cahaya-cahaya keagungannya berupa rahasia-rahasia, makna-makna yang sangat dalam dan sifatnya azali. Detailnya hanya beliau-beliau yang mengalaminya, yang mengetahuinya. Intinya jali atau tajalli berasal dari kata jali yang artinya jelas. Lawan katanya adalah khafi yang artinya tidak jelas, samar. Intinya sesuatu yang samar bagi umumnya orang manusia itu dibukakan oleh Allah kepada salah seorang hambanya. Itulah tajalli. Luas. Nabi ketika menerima wahyu bisa disebut tajalli. Seorang wali ketika menerima ilham dari Allah itu namanya tajalli. Ya, intinya menampakkan rahasia tertentu yang diinginkan oleh Allah untuk dibukakan kepada salah seorang hamba pilihannya, di mana rahasia ini sangat mengangkat derajat atau makam hamba tersebut kepada makam yang lebih tinggi atau yang lebih dekat lagi dengan yang maha kuasa. Tidak ada hubungannya dengan menampakkan zatnya Allah, ini gua, itu nggak ada seperti itu. Ya, tajalli adhara lahu syai'an min anwarir rububiyyah allati hiya asrar al-ma'ani al-azaliyah. Gitu kata ulama tafsir. Ya, intinya menampakkan sesuatu yang tidak ditampakkan kepada yang lain, berupa sebuah anugerah yang agung, yang mulia, yang dapat mengangkat derajatnya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kurang lebih tajalli. Dan itu umum dialami oleh para anbiya dan para aulia, tajalliyat ilahiyah. Ya, di mana mereka sudah mencapai kasyaf, di mana tersingkap batinnya sehingga tampaklah banyak rahasia. Itulah tajalliyat ilahiyah. Itulah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan rahasia-rahasia tersebut atau cahaya-cahaya atau pancaran-pancaran tersebut ke dalam hati para walinya atau para nabinya. Pertanyaan lain juga saya baca agak unik ya, yaitu tentang statement sebagian orang yang tidak sedikit bahwasanya masuk tarekat itu bisa gila. Ada benarnya, ada juga tidak benarnya. Detailnya begini. Atau begini, ada makna positifnya, ada makna negatifnya. Makna positifnya apa? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, riwayat Imam Ahmad, riwayat Tabarani, riwayat Ibn Hibban, dan perawi-perawi lainnya disebutkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikrillahi hatta yaqulu majnun." Perbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah, banyak-banyak berzikir sampai bila perlu kalian disebut gila oleh orang lain. Itu perintah Nabi. Dan gila di situ tentu positif. Kayak gimana gila positif? Ya kita sering mendengar kata-kata misalnya gila harta, atau gila wanita, atau gila tahta, gila jabatan. Nah, itu kan maksudnya gila itu di situ apa? Ya itulah. Daripada gila yang nggak jelas itu, lebih baik gila zikir, lebih baik gila para wali misalnya, atau gila zikir, gila selawat, kan? Ya itulah. Bila perlu sampai kalian disebut sama orang gila zikir, gila hamba-hamba, gila para wali, nggak apa-apa, itu bagus, malah bila perlu seperti itu. Ya itu maksudnya aktsiru min dzikrillah hatta yaqulu majnun. Ada hadisnya, ada perintahnya dari Nabi itu untuk gila, tapi gilanya yang positif, gila lantaran betul-betul zikir itu sudah mendarah mendaging dalam jiwa dan raganya, itu sangat mulia. Namun apabila gila dengan makna negatif, ya gila masuk rumah sakit jiwa, akalnya nggak jelas, ya sakit jiwa lah, hilang kesadarannya, nggak karuan lah ya, tingkahnya nggak karuan, ya itu tidak mungkin thariqah mengantar kepada keadaan seperti itu. Thariqah kan mengajak zikir, mengajak selawat, mengajak cinta para wali, menyebut-nyebut dan mengenang selalu jasa-jasa para aulia, ya itu kan sesuatu yang mulia. Masa itu bikin gila yang makna negatif tadi? Kalau ada orang masuk tarekat lalu dia gila, nah maka dapat dipastikan tarekatnya itu tidak benar, dalam arti itu bukan tarekah, itu hanya aliran kebatinan, hanyalah sekte spiritual yang tidak jelas ajarannya, namun melabelkan diri atau membungkus dirinya, mengemas dirinya dengan tarekah. Nah, itu yang sebenarnya terjadi, itu bukan tarekah tapi hanya mengatasnamakan tarekah. Dan itu memang sayang sekali tidak sedikit. Karena itulah kemudian muncul, ya gara-gara mereka itu muncullah statement-statement seperti tadi, nah saya masuk tarekat nanti kamu gila, padahal itu bukan tarekat yang bikin gila, tapi aliran kebatinan yang tidak jelas seperti apa asal muasal dan ajarannya, namun dia papan namanya itu tarekat apa misalnya, itu yang sesungguhnya terjadi dan sangat disayangkan. Ada disebutkan dalam beberapa kitab-kitab atau karya-karya para leluhur sufi kita menjelaskan tentang keadaan-keadaan tertentu di mana seseorang ketika bersuluk dan mencapai pada level tertentu, ia mengalami yang disebut dengan wajd, atau bisa diartikan sebuah ekstase spiritual yang kemudian dia mengalami beberapa keadaan-keadaan yang membuatnya kemudian lepas kontrol, ya kejiwaannya relatif tak terkendali lagi, maka muncullah tingkah laku yang aneh. Nah yang seperti itu memang ada dan perlu dimaklumi keadaannya. Dan itu disebut dengan arbabul ahwal, atau yang umum disebut dengan wali majzub. Namun yang lebih tepat arbabul ahwal. Ya itu dimaklumi, ya. Dan selain dimaklumi, yang paling penting adalah tidak ditiru. Tidak ditiru bukan untuk diikuti dan diteladani dalam sehari-hari, ya. Jenis atau karakter orang-orang saleh yang semacam itu, yaitu kita hormati, kita muliakan, kita berprasangka baik, tapi bukan diikuti, bukan diteladani dan lain sebagainya. Memang ada disebut tentang arbabul ahwal atau al-majadzib, atau yang yang lantaran kondisi-kondisi tertentu yang menimpa batinnya, walaupun prosesnya mulia, hanya saja
benteng atau ketahanan rohnya yang mungkin tidak maksimal, sehingga berakibat pada akal sehatnya. Dan itu sekali lagi itu golongan yang tidak bisa disamakan dengan yang gila, yang tidak waras lantaran mengikuti aliran-aliran yang tidak jelas. Ya. Namun sekali lagi pada umumnya thariqah itu tidak mengantarkan kepada hal-hal semacam itu. Karena itulah kita dalam memilih thariqah itu harus yang mu'tabarah, jelas kemu'tabarahannya, silsilahnya, ajarannya, dan juga ini juga tidak kalah penting, mursyidnya betul-betul jelas. Seperti apa syariatnya, seperti apa dan siapa gurunya, dan bagaimana ajarannya, bagaimana akhlaknya. Harus yang betul-betul mursyid yang nyata, mursyid yang kamil, mukammilil akamil. Jangan yang hanya mengaku-ngaku mursyid, atau yang mengatakan, yang mengatasnamakan satu tarekat tertentu, namun mursyidnya tidak jelas, tarekat yang dia pakai juga hanya kambing hitam saja, ya, hanya meminjam namanya saja, tapi isinya ya jangan seperti kita meminum khamr yang kebetulan khamr ini dimasukkan dalam botol yang kemasannya air zam-zam. Kemasannya air zam-zam tapi di dalamnya khamr. Nah, itulah tidak sedikit yang seperti itu harus kita waspadai. Ya, karena itu dalam segala hal, kita masuk rumah sakit juga kan harus jelas itu rumah sakit apa gedung hantu, kan gitu. Isinya betul-betul kita pastikan harus dokter, bila perlu dokter spesialis, jangan yang hanya jasnya putih tapi ternyata dia tukang jazar, istilahnya tukang sembelih binatang. Hati-hati nanti yang ada kita disembelih. Ya seperti itu. Harus yang betul-betul profesional dan memang spesialis di bidangnya. Lebih-lebih dalam hal kita mengobati dan menyembuhkan batin kita dari penyakit-penyakit tercela. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan sedikit banyak pencerahan. Wassallallahu wasallam wa barik ala khair khalqika ya rabbal alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.